Instagram @RRI_SP Labuan Bajo. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar. Masih terus bersama dengan saya Agung Sene penyiar Anda dan rekan kita ada Budi Buku yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Dan ya pendengar, untuk di sesi wawancara kali ini pendengar, untuk edisi hari ini kita sudah siapkan beberapa topik-topik menarik untuk Anda menemani pagi hari Anda. Dan kita akan awali dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Kecamatan Komodo resmi berlangsung. Dan untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Sumanwah SAG selaku Kepala KUA Kecamatan Komodo Manggarai Barat. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Suman. Iya Pak Suman, selamat pagi. Selamat pagi juga. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat Pak. Oke, baik Pak, mohon maaf tadi kita ada salah penyebutan nama begitu Pak ya? Ya. Oke, baik Pak, ini kalau kita bahas soal MTQ ini Pak, ini bagaimana harapan yang diharapkan dari MTQ ini dapat memberikan dampak positif bagi pembinaan nilai-nilai keagamaan di masyarakat Pak? Ya, terima kasih Pak Agung. Pertama bahwa perlu kami sampaikan bahwa kegiatan MTQ ini itu dilaksanakan setiap 2 tahun 1 kali. Yeah. Dan itu berawal dari tingkat kecamatan hingga kabupaten bahkan nasional. Kegiatan ini diharapkan agar generasi muda saat ini harapannya tidak hanya melek kepada ilmu pengetahuan, tetapi nilai-nilai keagamaan bisa diimplementasikan dalam kehidupan modern saat ini. Nilai-nilai akhlak mulia itu yang diharapkan dari kegiatan MTQ ini, tidak hanya sekedar lomba, tetapi nilai-nilai keagamaan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya itu Pak Agung. Oke, kalau untuk tujuannya Pak, tujuan utama penyelenggaraan MTQ ini kan kalau kita lihat sudah masuk ke yang ke-31 begitu Pak ya? Iya. Oke, kalau untuk tujuan utamanya penyelenggaraan MTQ ini hingga ke-31 ini untuk ke tingkat Kecamatan Komodo tahun ini bagaimana Pak Suman? Pertama, setiap kegiatan pasti punya tujuan. Tujuan dilaksanakan kegiatan MTQ itu adalah pertama untuk memelihara, mengembangkan serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adalah untuk sebagai ajang kompetisi bagi generasi mulai dari kanak-kanak, remaja, dewasa untuk lomba dalam tingkat kabupaten berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai syiar Islam dan dakwah. Kemudian dengan MTQ sebagai media dakwah efektif untuk masyarakat agar terciptanya nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa atau dapat mengamalkan ajaran agamanya dalam konteks kekinian. Oke, mungkin ada lagi Pak Suman? Yang kedua adalah bahwa dengan kegiatan MTQ ini terwujud toleransi antar umat beragama, karena dalam kegiatan ini kepanitiaannya itu lintas agama Pak. Oh begitu. Sehingga dengan kegiatan MTQ ini nilai-nilai kerukunan, kemudian gotong royong dalam kehidupan masyarakat itu terwujud dan dirasakan
oleh masyarakat secara langsung. Begitu. Oke. Ya, Oke. ya Pak. Kalau untuk yang lintas agama tadi, untuk keterlibatan dari pihak agama-agama yang lain begitu Pak Suman. Ini apakah baru pertama kali dilakukan atau memang sudah dari tahun-tahun sebelumnya diberlakukan seperti ini Pak Suman? Ya, jadi memang di situ kepanitiaannya memang khusus kepada umat-umat beragama, tetapi di dalam kehadiran kegiatan itu kita mengundang, maksudnya gitu tadi Pak, kita mengundang para tokoh agama lintas agama gitu. Oke. Tapi kalau dalam konteks kepanitiaannya memang internal kita, tetapi di situ kita melibatkan pemerintah setempat, misalnya dalam tingkat kecamatan, Pak Camat itu sebagai penanggung jawab dan Sekcam itu sebagai ketua umum dalam kegiatan MTQ ini, Pak. Oke, baik. Ya. Oke, baik Pak Suman. Ini kalau melihat dari antusiasme peserta dan juga masyarakat terhadap pelaksanaan MTQ di Kecamatan Komodo ini seperti apa Pak Suman? Luar biasa antusiasnya, Pak. Jadi kita tahu bahwa Kecamatan Komodo ini kan kecamatan yang kita mengenalnya daerah pariwisata. Iya. Begitu kegiatan agama itu dilangsungkan, banyak masyarakat menyaksikan kegiatan MTQ ini. Itu artinya bahwa dukungan dari masyarakat terhadap kegiatan ini sangat antusias. Bahkan orang tua mereka yang anaknya ikut lomba juga setiap malam hadir Pak untuk menyaksikan penampilan anaknya setiap event pada kegiatan MTQ tersebut. Begitu. Ya. Oke. Kalau kita berbicara soal melaksanakan atau menggelar kegiatan begitu Pak Suman, ini selalu tidak luput dengan namanya tantangan begitu Pak Suman ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Suman apa saja kira-kira tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan MTQ untuk tahun ini dan bagaimana solusi dari Pak Suman dengan yang lainnya? Ya, jadi tantangan pertama adalah bahwa memang kegiatan ini tidak ada alokasi dana khusus untuk kegiatan ini, sehingga butuh kerjasama dari berbagai stakeholder dalam kecamatan. Yang kedua adalah karena sekarang ini kan generasi anak muda lebih condong kepada ilmu pengetahuan ataupun teknologi saat ini, sehingga terkadang kita juga kewalahan untuk mendapatkan peserta yang secara profesional lah gitu. Karena seni baca Al-Quran ini tidak semua orang bisa, Pak. Ada kegiatan khusus untuk bisa mengamalkan atau bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Kegiatan MTQ untuk tahun ini dimulai di pertanggal berapa sampai tanggal berapa Pak Suman? Kegiatan MTQ tingkat kecamatan ke-31 ini dimulai dari tanggal 11 sampai tanggal 15 tadi malam sudah penutupan Pak, dan pada acara pembukaan itu dibuka langsung oleh Bapak Wakil Bupati. Oke, baik. Kalau dari pelaksanaan yang terjalan untuk tahun ini, menurut Pak Suman seperti apa Pak Suman? Alhamdulillah sesuai dengan target dari panitia, kegiatan MTQ ini dapat berjalan dengan lancar. Itu berkat dari dukungan dari pemerintah dan juga tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri, sehingga dapat berjalan tepat waktu dan tidak mengalami hambatan. Oke, baik. Terakhir Pak Suman, ini bisa disampaikan harapan panitia atau pemerintah selamat setempat terhadap para peserta dan generasi muda melalui kegiatan MTQ ini Pak Suman. Ya, besar harapan dari kegiatan setiap event MTQ ini, dukungan dari pemerintah sangat diharapkan. Kemudian partisipasi dari tokoh masyarakat, kemudian dukungan dari orang tua, dan orang tua harus bisa mendorong anak-anaknya
sehingga mereka bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi Pak Suman? Saya kira itu ya Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Suman sudah meluangkan waktunya, sudah dibincang-bincang bersama Pro 1 RRI Labuan Bajo. Mudah-mudahan untuk MTQ tahun-tahun selanjutnya bisa lebih lancar lagi dan terus banyak yang berminat untuk menjadi peserta begitu. Seperti yang tadi disampaikan, kalau salah satu kendala juga menemukan peserta begitu Pak ya. Iya Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini bisa terus berkembang Pak Suman, dan juga karena amin. karena ini hal yang positif begitu Pak Suman ya. Iya Pak, ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Suman. Selamat pagi. Sama-sama. Selamat pagi juga. Kanal Informasi.